Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat ruang guru, berjumpa lagi dengan Kak Mujib. Pada kesempatan kali ini, Kak Mujib punya cerita nih, menarik sekali. Adik-adik penasaran ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang seekor kupu-kupu. Nih, pasti adik-adik pernah dong melihat kupu-kupu yang indah itu. Tahu nggak gimana ceritanya? Baik, pada kesempatan kali ini Kak Mujib akan cerita bagaimana kupu-kupu itu bisa lahir. Kupu-kupu itu berawal dari telur, di mana telur ini biasanya berada di bawah dedaunan. Kak, kenapa sih kok telurnya ada di bawah dedaunan? Nah, kupu-kupu tersebut menaruh telurnya di bawah dedaunan dalam rangka untuk menjaga dari ancaman dan kencangnya angin yang menghantam. Dalam kurun waktu 3 sampai 5 hari, akhirnya telur-telur tersebut menjelma menjadi seekor ulat. Tahu dong ulat? Iya. Ulat tersebut bentuknya bulat, lonjong, dan lembut. Tidak sedikit dari kita yang merasa jijik terhadap ulat. Ketika ada ulat menempel di kulit kita langsung kaget dan spontanitas menghempasnya. Dan tidak sedikit dari kita juga yang bahkan menginjaknya sampai mati. Kasihan sekali nasib ulat. Nah, ulat ini biasanya melakukan pergantian kulit 4 sampai 6 kali yang disebut dengan molting. Karena nasib ulat ini sangat menyedihkan dan tubuhnya yang menjijikan, akhirnya ulat ini komplain kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa Engkau menciptakan aku sebagai ulat? Aku dianggap menjijikan Tuhan, bahkan seringkali teman-temanku mati diinjak oleh manusia. Ulat pun komplain kepada Tuhan. Terus apa yang terjadi? Tuhan pun bertitah. Hei, ulat, kamu tidak tahu apa maksud dan tujuanku menciptakanmu. Aku lebih tahu apa aku persiapkan buat dirimu. Yang perlu kamu lakukan, bersabarlah dan mendekatlah kepadaku. Niscaya suatu saat kamu akan tahu apa yang telah kupersiapkan selagi kamu mau bersabar. Tuhan pun bertitah demikian. Akhirnya, apa yang terjadi dengan ulat? Ulat pun menerimanya. Baiklah Tuhan, jika itu yang kau inginkan, maka aku akan bertapa dan bersemedi untuk introspeksi terhadap diriku. Nah, adik-adik penasaran bagaimana kelanjutan kisah ini? Akhirnya, ulat pun bersemedi dan menggulung dan menutup dirinya di dalam daun. Akhirnya, ulat tersebut menjelma menjadi kepompong setelah beberapa saat. Dalam hitungan 7 sampai 20 hari, akhirnya kepompong yang tadi berada di dalam daun menjelma dan mengepakkan sayapnya pertama kali menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Akhirnya ulat yang sudah menjadi kupu-kupu tadi bersyukur. Terima kasih Tuhan, ternyata yang Engkau janjikan benar. Setelah aku bersyukur, aku ikhlas terhadap takdirmu, aku menjadi kupu-kupu yang indah. Bahkan aku bisa terbang Tuhan, terima kasih. Ya, ulat pun yang telah menjadi kupu-kupu bersyukur dan bahagia terhadap apa yang telah Tuhan takdirkan untuk dirinya. Nah, adik-adik, dari kisah kupu-kupu ini kita belajar bahwa kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Banyak sekali kita mengeluh kepada Tuhan. Bahkan kita merasa Tuhan tidak sayang lagi kepada kita. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang telah Tuhan persiapkan untuk kita di masa yang akan datang. Akhirnya dari kisah metamorfosis kupu-kupu ini kita belajar bahwa kita perlu bersabar untuk meraih kesuksesan, bahwa kita perlu ikhlas terhadap apa yang telah Tuhan berikan, dan kita juga harus bersyukur bahwa kita adalah orang yang beruntung karena kita masih diberi hidup oleh Tuhan. Ulat dari yang awalnya dicaci menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan dipuji. Ulat yang berawal dari makhluk yang menjijikan menjadi binatang yang indah menawan dalam kehidupan. Itulah kisah yang bisa kita ambil hikmahnya dari metamorfosis kupu-kupu. Nah, Kakak Mujib berharap adik-adik bisa dong mengambil hikmahnya
Oleh karena itu, yuk kita belajar bersabar, belajar ikhlas, dan belajar bersyukur. Demikian kisah dari Kak Mujib. Semoga dapat bermanfaat dan bisa diterapkan oleh teman-teman semua. Oleh karena itu, Kak Mujib undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.